Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Malam ini, aku akan bawain sebuah cerita horor yang berasal dari pedalaman Indonesia. Cerita ini bukan sembarang kisah, karena ada orang yang benar-benar mengalami sendiri dan sampai sekarang gak pernah kembali dengan selamat. Jadi, buat kalian yang lagi nonton, siap-siap matikan lampu, pasang headset, dan jangan pernah nonton sendirian kalau kalian penakut. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini biar makin banyak orang yang merinding bareng kita di sini. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang menakutkan di luar sana. Dan mari kita mulai ceritanya. Bayangin kalau kalian lagi sendirian di tengah hutan, jalan setapak udah nggak kelihatan. Suara alam tiba-tiba terasa asing dan arah pulang benar-benar hilang dari ingatan. Itulah yang dialami seorang pendaki bernama Raka. Awalnya dia cuma niat mendaki gunung bersama beberapa temannya, sekadar melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Raka bukan orang baru dalam dunia pendakian. Dia sudah cukup sering naik gunung. Jadi, rasa percaya dirinya lumayan tinggi. Tapi kali ini, nasib sepertinya ingin mempermainkannya. Hari itu kabut turun begitu tebal. Teman-temannya berjalan lebih dulu. Sementara Raka agak tertinggal karena berhenti sebentar untuk mengecek botol minumannya yang terjatuh. Saat itulah semuanya berubah. Begitu dia kembali mengangkat kepala, jalan setapak yang tadinya jelas terlihat si kanekan hilang begitu saja. Suara langkah teman-temannya juga tak terdengar lagi. Panik mulai merayapi dirinya. Raka berteriak memanggil nama mereka, tapi suaranya hanya dipantulkan kabut putih yang dingin dan pekat. Tidak ada jawaban sama sekali. Dalam keadaan bingung, Raka mencoba menenangkan diri. Ia mengeluarkan kompas dari kantongnya, berharap bisa menemukan arah jalur utama. Tapi betapa kagetnya dia ketika jarum kompas itu berputar-putar tak menentu, seolah ada sesuatu yang mengacaukan arahnya. Sinyal ponselnya pun hilang total. Bahkan jam digital di tangannya sempat berkedip-kedip aneh sebelum mati. Seperti ada sesuatu yang memang tidak ingin membiarkannya keluar dari hutan itu. Raka berjalan terus, menuruni jalan setapak yang entah dari mana muncul. Jalannya semakin sempit, dipenuhi akar-akar besar dan semak belukar. Udara semakin dingin, dan suara alam yang biasanya menemani seperti kicau burung atau serangga menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya suara langkahnya sendiri dan hembusan napas yang semakin berat. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa tujuan, Raka melihat sesuatu yang membuatnya lega sekaligus heran. Dari kejauhan, samar-samar terlihat asap putih tipis membumbung ke udara, seperti asap dapur dari rumah. Sip, ada perkampungan, batinnya. Dengan sisa tenaga, dia mengikuti arah asap itu. Semakin dekat, Raka mulai mendengar suara samar, seperti anak-anak tertawa kecil, dan bunyi bambu beradu ditiup angin. Rasanya aneh sekaligus menenangkan. Tak lama, di hadapannya terbentang sebuah desa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Desa itu seperti terkurung di balik pepohonan besar. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri rapi. Cahaya lampu minyak bergoyang lembut dari jendela-jendela. Jalanannya tanah padat, bersih, seakan jarang dilewati. Raka berjalan perlahan masuk ke desa itu. Beberapa orang keluar dari rumah, menatapnya dengan ekspresi ramah. Mereka tersenyum, mengangguk, bahkan ada yang melambaikan tangan. Pakaian mereka sederhana, kain tenun lusuh, tapi bersih. Raka merasa aneh, karena wajah-wajah itu terlihat asing. Tidak seperti wajah-wajah orang kota yang biasa ia temui. Tapi karena lelah, ia menepis pikirannya sendiri. Yang penting sekarang adalah menemukan tempat istirahat, makan, dan bertanya jalan keluar. Seorang pria tua dengan sorban lusuh di kepalanya mendekat, menyambutnya dengan suara berat tapi penuh keramahan. "Kamu pendatang ya? Mari ikat saya. Kamu bisa istirahat dulu di rumah kami." Raka tentu saja senang. Ia menyalami pria itu, lalu mengikuti langkahnya.
Rumah kayu itu hangat, beralaskan tikar pandan, dan di sudut ruangan ada lampu minyak kecil yang menerangi. Aroma kayu bakar dan masakan sederhana tercium. Seorang perempuan tua keluar membawa air minum di dalam kendi tanah liat, menyodorkannya dengan senyum ramah. Raka minum dengan lahap, tubuhnya mulai hangat. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Penduduk desa itu sangat baik. Tidak ada kesan menakutkan sama sekali. Mereka menanyakan dari mana Raka berasal, dan dia menjelaskan bahwa dirinya tersesat saat mendaki. Orang-orang desa hanya saling pandang, lalu mengangguk pelan, seolah sudah biasa mendengar hal semacam itu. Malam semakin larut, tapi ada sesuatu yang membuat Raka merasa janggal. Sehak Ea tiba, tak pernah sekalipun ia mendengar ayam berkokok, jangkrik bernyanyi, atau suara anjing menggonggong. Desa itu terlalu sunyi. Bahkan, suara angin pun seolah menahan diri untuk tidak lewat di antara rumah-rumah kayu itu. Keheningan yang aneh, berbeda dari desa biasanya. Saat berjalan ke beranda, Raka memperhatikan lebih teliti. Cahaya bulan menyinari desa itu, tapi setiap sudut terlihat terlalu tenang. Ia berusaha mencari logika. Mungkin memang desa ini jauh dari kota, dan penduduknya hidup sederhana. Jadi wajar kalau suasananya berbeda. Namun, rasa aneh itu tetap melekat di pikirannya. Anak-anak desa terlihat berlari kecil di kejauhan, tapi langkah kaki mereka tak menimbulkan suara. Raka sempat mengucek matanya, memastikan bahwa itu bukan halusinasi. Mereka ada, tapi aneh. Anak-anak itu tertawa tanpa suara, berlarian dengan gerakan yang terasa tidak wajar, terlalu cepat, lalu tiba-tiba hilang di balik rumah-rumah gelap. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lelah. Ia masuk kembali ke rumah, dan tetua desa itu tersenyum lembut sambil menepuk bahunya. "Kamu istirahatlah. Besok kita bicarakan jalan keluar dari hutan ini," ucapnya. Raka mengangguk, merasa sedikit lega. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Raka merebahkan tubuh di tikar pandan yang sudah disediakan. Matanya menatap lengget-langget kayu rumah. Cahaya lampu minyak bergoyang pelan ditiup angin. Suara detak jantungnya sendiri terdengar begitu jelas. Hanya itu yang bisa ia dengar. Selain sesekali desiran napas orang-orang di rumah itu, ia mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan desa yang sunyi, anak-anak yang berlari tanpa suara, dan wajah-wajah ramah yang terasa terlalu ramah terus menghantui pikirannya. Dan di sanalah, di balik rasa lelah dan kantuk yang semakin berat, ia belum tahu bahwa desa yang baru saja memberinya tempat singgah bukanlah desa biasa, dan penduduk yang menyambutnya dengan senyum hangat mungkin saja bukan manusia. Malam itu, Raka masih gelisah. Dia mencoba tidur, tapi matanya tidak juga terpejam. Perasaan aneh sejak pertama kali menginjakan kaki di desa itu tidak mau hilang. Suara-suara alam yang biasanya ada di pedalaman, suara jangkrik, kodok, atau sekadar desiran angin di pepohonan sama sekali tidak terdengar. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Saat tubuhnya hampir saja terlelap, tetua desa masuk ke ruang tempat Raka beristirahat. Dengan langkah pelan, pria tua itu duduk di sampingnya, lalu berkata dengan nada serius, "Dengar baik-baik, anak muda. Kalau nanti tengah malam kamu dengar suara apapun, jangan pernah keluar rumah. Jangan mengintip dari jendela. Jangan membuka pintu. Apapun yang terjadi, tetap di sini." Raka mengangguk setengah hati, meski dalam pikirannya muncul tanda tanya besar. Kenapa larangan itu begitu spesifik? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Namun karena sudah terlalu lelah, ia tak bertanya lebih jauh. Pria tua itu pun meninggalkannya sendirian, hanya ditemani cahaya lampu minyak yang berkelip. Waktu berjalan lambat. Raka sempat memejamkan mata, tapi sekitar tengah malam, tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari kejauhan. Gung, suaranya begitu dalam, bergema ke seluruh desa. Jantung Raka berdetak kencang. Dia teringat pesan tetua desa tadi, jangan keluar rumah, jangan mengintip. Namun rasa penasaran manusia selalu lebih kuat dari rasa takut. Semakin dia mencoba mengabaikan suara itu, semakin jelas telinganya menangkap bunyi-bunyian lain. Kali ini, suara langkah kaki. Banyak, sangat banyak. Suaranya teratur,
Serempak, seolah sedang ada barisan orang berjalan bersama. Langkah itu mendekat ke arah rumah tempat ia menginap. Raka menelan ludah. Tubuhnya kaku, tapi rasa ingin tahu membuat tangannya gemetar. Dengan sangat pelan, ia mendekat ke jendela, lalu membuka sedikit celah. Hanya selebar mata, tapi cukup untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Dan pemandangan itu langsung membuat darahnya terasa dingin. Di alun-alun desa, seluruh penduduk berkumpul. Mereka berjalan mengelilingi lingkaran besar, seperti sedang melakukan sebuah ritual. Tapi, wajah mereka bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat, mata mereka kosong, beberapa mulut terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Gerakan mereka kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan tali. Raka menahan napas, matanya membelalak. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas kejanggalannya. Ada seorang lelaki yang berjalan dengan tangan terlalu panjang, menyentuh tanah sambil bergerak menyeret. Ada perempuan yang kakinya tidak benar-benar menapak, melainkan melayang sedikit di atas tanah, meluncur perlahan mengikuti arakan. Bahkan ada satu sosok yang wajahnya terbelah dari dahi sampai ke dagu, tapi tetap tersenyum. Sioliula tidak merasakan sakit. Suara gong kembali terdengar. Setiap kali gong dipukul, para penduduk serentak berhenti, menunduk, lalu melanjutkan langkah dengan lebih teratur. Raka hampir berteriak, tapi segera menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin menutup jendela, tapi terlambat. Salah satu dari mereka, seorang anak kecil, tiba-tiba berhenti. Kepala anak itu perlahan berputar ke arah jendela, jauh lebih cepat dari gerakan manusia normal. Matanya langsung menatap lurus ke arah Raka. Raka seluruh tubuhnya gemetar. Hebat, anak itu tersenyum. Senyumnya lebar sekali, tidak wajar. Dan dari sela-sela bibirnya menetes cairan hitam pekat. Lalu tanpa suara, mulutnya bergerak membentuk kata, "Aku melihatmu." Raka langsung menutup jendela rapat-rapat. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia teringat pesan tetua desa, jangan pernah mengintip. Dan sekarang dia sadar, larangan itu bukan sekadar tradisi, tapi sebuah peringatan nyata. Di luar, suara langkah kaki masih terdengar, mengitari desa dengan ritme yang sama. Tapi di antara suara itu, Raka kini mendengar sesuatu yang lain. Suara bisikan. Entah dari mana datangnya, suara itu memenuhi seluruh ruangan. Berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak ia pahami. Semakin lama, bisikan itu semakin keras, hingga seperti ada puluhan orang yang berdesakan di dalam kepalanya. Mata Raka memanas, telinganya berdenging, dan napasnya semakin sesak. Dia hampir kehilangan akal sehat. Dalam keadaan panik, ia menutup telinga dengan kedua tangannya, berusaha tidak mendengar apa-apa. Tapi suara itu terus masuk, menembus kepalanya, seakan-akan langsung berbicara di dalam pikirannya. Keluar, keluar. Lihat, kami, ikut bersama kami. Tubuh Raka bergetar hebat. Dia ingin menjerit, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Detik itu juga ia sadar, jika sampai kakinya melangkah keluar rumah, mungkin dia tidak akan pernah kembali lagi sebagai manusia. Di luar, gong terakhir terdengar. Dentumannya panjang, berat, dan penuh gema. Setelah itu, suasana desa mendadak kembali hening. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan. Seakan-akan ritual itu berhenti begitu saja. Raka terduduk lemas di lantai, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Hanya satu pikiran yang tersisa di kepalanya. Desa ini bukanlah desa biasa, dan penduduknya jelas bukan manusia. Pagi itu, matahari akhirnya muncul di balik pepohonan. Cahaya kuning menembus celah dinding rumah kayu tempat Raka tidur semalaman. Dia membuka mata dengan tubuh lemas, kepala berat, dan tenggorokan kering. Semalam terasa seperti mimpi buruk, tapi bekas keringat dingin yang masih membasahi bajunya membuktikan kalau semua itu nyata. Raka buru-buru berdiri dan membuka pintu rumah. Desa itu tampak normal kembali. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa riang. Para perempuan menjemur pakaian di depan rumah, dan beberapa pria tampak sibuk memperbaiki peralatan. Semua berjalan seperti desa biasa. Tidak ada tanda-tanda ritual menyeramkan,
seperti yang ia lihat semalam. Raka hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Ia sempat berpikir, mungkin ia berhalusinasi karena kelelahan. Tapi, dia melihat seorang anak kecil sedang duduk di beranda rumah sebelah. Anak itu tersenyum padanya. Senyum lebar, terlalu lebar, sama persis dengan senyum anak kecil yang menatapnya dari jendela semalam. Jantung Raka langsung berdegup kencang lagi. Ia sadar bahwa apa yang ia lihat semalam bukanlah mimpi. Semua itu nyata dan yang lebih menakutkan. Penduduk desa itu berusaha menutupi kenyataan di balik wajah ramah mereka. Raka memberanikan diri bertanya pada tetua desa, "Pak, sebenarnya desa ini apa? Semalam saya mendengar suara gong." Lalu dia berhenti, tidak berani melanjutkan kalimatnya. Namun tetua desa hanya tersenyum samar, lalu menepuk bahunya. "Kamu sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat. Karena itu, kau tidak bisa pergi begitu saja." Ucapan itu membuat Raka terpaku. Ia berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya candaan. Tapi tatapan mata tetua itu kosong, dalam seakan-akan tidak memandang dirinya sebagai manusia, melainkan sesuatu yang sudah ditentukan nasibnya. Dengan panik, Raka mencoba mencari jalan keluar. Ia berjalan ke ujung desa, berharap menemukan jalan setapak kembali menuju hutan. Tapi anehnya, setiap kali ia menelusuri jalan, ia selalu kembali lagi ke tengah desa. Tidak peduli jalur mana yang ia ambil, langkahnya selalu berputar dan berakhir di alun-alun. Peluh dingin kembali mengalir di tubuhnya. Raka mencoba berlari, kali ini lebih cepat, lebih jauh. Namun, hasilnya sama. Desa itu seperti sebuah lingkaran yang tidak punya ujung. Setiap kali ia berpikir sudah mendekati batas desa, tiba-tiba ia menemukan dirinya kembali di tempat yang sama. Penduduk desa mulai memperhatikannya. Mereka tersenyum ramah, tapi tatapan mata mereka tajam, menusuk, seakan-akan sedang menunggu sesuatu. Raka merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia sadar, desa ini bukan tempat biasa. Desa ini adalah jebakan. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka mendengar gong itu lagi. Gong, kali ini suaranya lebih pelan, tapi jelas terdengar. Para penduduk desa berhenti dari aktivitas mereka. Satu persatu mereka menoleh ke arahnya, serempak, tanpa ekspresi. Senyum mereka menghilang, berganti tatapan kosong. Tetua desa mendekat, lalu berkata dengan suara berat, "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Raka mundur, tubuhnya kaku. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah tidak bisa digerakkan. Penduduk desa melangkah maju bersamaan, mendekat perlahan. Wajah-wajah mereka berubah lagi, semakin menyeramkan. Kulit pucat, mata kosong, senyum menganga, tubuh yang tidak wajar. Dalam detik terakhir, Raka menutup matanya, berdoa agar semua itu segera berakhir. Tapi ketika ia kembali membuka mata, dia tidak lagi berada di tengah kerumunan. Ia berdiri di depan sebuah rumah kayu dengan lampu minyak kecil di dalamnya, sama seperti semalam. Hanya saja kali ini, ia melihat dirinya sendiri di dalam rumah itu, tidur di atas tikar pandan. Raka tersentak. Apa yang dilihatnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia bisa melihat tubuhnya sendiri sedang berbaring? Suara gong kembali bergema, dan seluruh desa bersorak dengan tawa aneh. Tawa yang tidak terdengar manusiawi. Sejak hari itu, tidak pernah ada kabar lagi tentang Raka. Teman-temannya yang mencarinya hanya menemukan barang-barang miliknya di pinggir jalur hutan. Seakan-akan dia menghilang begitu saja. Namun beberapa pendaki lain bercerita bahwa mereka pernah melihat desa asing jauh di dalam hutan. Desa kecil dengan rumah-rumah kayu, lampu minyak yang hangat, dan penduduk yang tersenyum ramah. Tapi anehnya, saat mereka mencoba mendekat, desa itu tiba-tiba hilang, lenyap ditelan kabut. Dan menurut cerita orang-orang sekitar, siapapun yang berhasil masuk ke desa itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena penduduk desa itu bukanlah manusia. Mereka adalah arwah yang terjebak, mencari teman baru untuk menemani mereka. Penutup untuk narasi YouTube. Itu tadi kisah horor berjudul Penduduk Desa Ini Ternyata Bukan Manusia. Kalau kalian ada di posisi Raka, apa kalian
Akan tetap mengikuti rasa penasaran untuk mengintip jendela atau memilih patuh pada larangan tetua desa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya.